Angelo Wakekako, Rabu tanggal 29 Desember tahun 2022, siang kemarin datang langsung untuk menyerahkan dukungan sebagai syarat untuk menjadi calon DPD RI pada pemilu 2024 mendatang. Dokumen dukungan tersebut disiapkan lebih dari 2.000 dukungan. Dengan melakukan pendaftaran itu, Angelo menepis isu bahwa ia tidak lagi mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI, tetapi akan maju sebagai calon DPR RI, namun, hal itu dibantah Angelo. Anggota Komite 2 DPD RI ini pun membeberkan alasan mengapa dirinya kembali ke DPD RI. Ia mempunyai pertimbangan sendiri. Selain alasan tersebut, pilihan Angelo ke DPD juga karena menghargai dan memberikan kesempatan kepada para senior yang memilih ikut calon DPR RI. Angelo menegaskan, ini merupakan periode terakhirnya maju sebagai calon DPD RI. Ia akan maju sebagai calon DPR RI pada periode 2029 mendatang. Berikut tayangan lengkap Angelo Wakekako usai mendaftar. Teman-teman media yang saya hormati dan cintai, seperti sudah kita lewati bersama bahwa pada siang hari ini tepat pukul 13:12 saya bersama rombongan tiba kembali di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pendaftaran sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tahun 2024-2029, di mana tentu ada beberapa pertanyaan pastinya, kenapa Angelo kembali memilih DPD RI di 2024-2029. Sebagai incumbent pada periode saat ini 2019-2024, setelah melalui pertimbangan dan proses yang saya ikuti selama di Senayan kurang lebih 3 tahun lebih, saya melihat dan menemukan pentingnya keberadaan DPD RI ini sebagai saluran aspirasi alternatif selain DPR. Tadi sudah saya gambarkan, misalnya keberadaan saya di Komite 2 DPD RI saat ini yang bisa mengisi ruang-ruang kosong kemitraan dengan pemerintah yang tidak ada di DPR dalam konteks keterwakilan kita di NTT. Sehingga situ saya merasa DPD RI cukup penting, walaupun di tengah keterbatasan dia yang kita ketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa PR yang selama 3 tahun saya berjuang, yang sampai saat ini masih berproses. Salah satu tugas yang ingin saya lanjutkan adalah saya selaku Wakil Ketua Panitia Terancang Undang-Undang di DPD RI. Di zaman saya, kami mengusulkan rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan yang sampai saat ini sudah masuk prolegnas sejak 2020-2021, bahkan sampai 2022 pun, tapi sampai detik ini rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan ini belum bisa kita bahas bersama DPR dan pemerintah. Sehingga saya pikir ini perjuangan yang mungkin harus terus dilakukan untuk sesegera mungkin mendorong RUU ini menjadi sebuah undang-undang, agar supaya pemerataan pembangunan di daerah basis kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur bisa kita rasakan. Sampai hari ini RUU itu masih menjadi prioritas setiap tahun. Tahun 2023 juga masih menjadi prioritas. Tapi ya saya pikir teman-teman proses pembahasannya bukan hanya dengan DPD sendiri. Kami boleh mengusulkan, tapi proses pembahasannya harus tripartit bersama pemerintah dan DPR. Itu yang kedua, soal tunggakan yang memang harus kita dorong. Yang ketiga, tentu teman-teman ketahui bahwa DPD RI juga kami secara kelembagaan sedang mendorong penguatan kelembagaan DPD RI melalui amandemen kelima. Yang ya doakan dalam waktu dekat mungkin akan segera kita sudah dorong secara kelembagaan dan harap ada sambutan baik di MPR, karena DPD RI sebagai anggota MPR juga bersama DPR. Amandemen kelima dengan agenda penguatan kelembagaan DPD salah satunya terus kami dorong. Harapannya kalaupun tidak di periode ini dilakukan amandemen, mungkin di periode 2024-2029 amandemen kelima dengan tema dan agenda penguatan kelembagaan DPD dan juga soal pokok-pokok haluan negara yang terus kita perjuangkan bisa terrealisasi di periode 2024-2029.
tentunya. Ini beberapa PR yang menurut saya harus berpikir kembali dan kembali memantapkan diri untuk kembali mengambil jalur independen sebagai senator dari Nusa Tenggara Timur untuk periode 2024-2029. Dan berikut tentu terima kasih kepada semua masyarakat Nusa Tenggara Timur yang saya yakin tentu mendoakan saya selama 3 tahun lebih saya menjadi diri saya dalam puji Tuhan saya sehat, corona boleh kita lewati dengan baik dan bisa hidup kita selamat, dan juga dibuktikan lagi dengan dukungan masyarakat kepada saya untuk melanjutkan kembali sebagai anggota DPD RI periode 2024-2029 yang bermanifestasi melalui pengumpulan penyetoran KTP masyarakat pada saya. Jadi terima kasih kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur atas doa dan niat yang sudah mau mendorong kembali saya untuk menjadi calon anggota DPD RI periode 2024-2029. Yang berikut untuk kepada teman-teman penghubung di masing-masing kabupaten provinsi yang sudah bekerja, sudah membantu saya untuk mengurus semuanya dengan sistem aplikasi yang basisnya online. Jadi semua sudah kita lewatkan dan puji Tuhan, alhamdulillah hari ini sudah dinyatakan melalui berita acara tadi berkas diterima dan memenuhi untuk diproses ke tahapan selanjutnya. Saya pikir ini langkah awal yang baik menurut saya. Yang terakhir tentu pasti kalau sudah maju bertarung kembali tentu mohon doa dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dan juga dukungan kalau memang Angelo dianggap masih pantas untuk melanjutkan jabatan periode 2024-2029, saya mohon didukung dan didoakan. Jadi dengan segala keterbatasan kewenangan secara kelembagaan di DPD RI, saya menyadari banyak hal yang memang tidak maksimal. Tapi dengan niat dan perjuangan, ternyata keterbatasan kewenangan kelembagaan pun bisa kita siasati dengan 1-2 hal yang bisa kita buat, dan saya pikir masyarakat tahu apa yang saya lakukan sebagai anggota Komite 2 DPD RI, sebagai Wakil Ketua Panitia Perancangan Undang-Undang. Karena apapun yang saya lakukan tentu tidak bisa terlepas dari undang-undang, tugas kewenangan yang ada di DPD RI. Saya pikir itu saja mungkin dari saya. Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir dan meliput agenda kita pada hari ini. Saya pikir sekian dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa diskusi. Politik itu selain ideal juga matematis. Itu pegangan saya. Saya orang matematika kebetulan. Mungkin idealismenya bicara kewenangan pasti DPD RI lebih bicara kewenangan kalau kita bicara idealisme kewenangan. Tapi politik bicara matematika juga, ada hitung-hitungan. Karena berjuang dan kemudian tidak mendapat tempat, sayang. Maju untuk menang. Itu prinsip yang selalu saya pegang dari dulu. Saya masih muda, saya pikir masih muda, banyak senior-senior yang masih menginginkan untuk tetap berada di DPD RI. Saya pikir saya tetap. Itu salah satu alasan juga. Jadi secara perhitungan matematisnya dan juga bicara regenerasi yang mestinya mungkin bisa di saat ini, tapi dengan keberadaan 6 kursi yang diperebut itu tidak perlu saya, terus saya dari maju DPD RI, tapi saya dari TT1 Flores Lembata Alor. Saya merasa dengan keberadaan para senior, tapi yakin ini periode terakhir saya di DPD RI, saya 2029 apapun situasinya pasti di DPD RI. Karena para senior sudah selesai. Saya pikir itu Pak Tarsi. Fungsi sama, DPD dan DPR fungsinya sama, 3 fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Tiga fungsi utamanya itu sama ya. Jadi kalau ngomong itu sama. Yang membedakan itu adalah saya kasih penjelasan. DPD menurut Undang-Undang Dasar ini ya, ini menurut Undang-Undang Dasar pasal 22 D hasil amandemen di mana awal lahirnya DPD RI tahun 2001 amandemen ketiga. DPD RI dapat mengajukan rancangan undang-undang bersama DPR dan pemerintah. Tentunya berkaitan dengan penggabungan atau pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi misalnya seperti itu. Ini contoh legislasi. Ketika kita mengajukan, bahasnya harus bersama dengan DPR dan pemerintah, kan pasti. Nah, disinilah ruang politik negosiasi yang memang kadang-kala butuh banyak hal, karena sudah bukan kita sendiri lagi, harus bersama DPR, bersama pemerintah. Kasus misalnya persoalan soal daerah kepulauan. Bagi saya tugas kami selesai. Kalau saya pertanggungjawaban moral saya selesai bagi saya. Ketika RUU sudah kami selesaikan dan sudah diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama. Bahwa toh itu persoalannya belum dibahas bersama oleh DPR, pertanggungjawaban moral sudah mendesain RUU soal daerah kepulauan ini saya pikir bisa saya sampai dengan mendorong dia menjadi prioritas. Bahwa ada ruang politik kompromi dan lain-lain di situ yang membuat RUU ini masih terkatung-katung. Saya pikir ya itu bisa kita diskusikan bersama. Kenapa tidak di DPR saja misalnya itu? DPD aja bisa buat RUU itu. Yang dia itu kan DPD yang buat itu RUU itu rancangan undang DPD. Jadi nggak mesti harus DPR juga. Kita bisa buat RUU itu satu. Soal pemandangan NTT memang kalau di anggaran memang agak sedikit lemah ya keberadaan kami di DPD ini karena dia menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan atas nota RAPBN. Pertimbangan lagi-lagi, tidak memutuskan anggaran. Jadi setiap, kalau kita perhatikan setiap tanggal 16 Agustus itu wajib sidang, ada 2 sidang di Jakarta, di Senayan. Yang pertama sidang tahunan MPR dengan agenda pidato kenegaraan presiden, posisi presiden sebagai kepala negara. Lanjut sidang yang kedua, pembacaan nota RAPBN, itu posisi presiden sebagai kepala pemerintah. Jadi dia biar tadi presiden sebagai kepala negara. Sidang bersama antara DPR dan DPD itulah presiden sebagai kepala pemerintah. Agendanya pembacaan nota RAPBN. Tahun depan, tahun berikutnya. Contoh kalau kita 71 tahun ini kemarin berarti pembacaan RAPBN tahun 2003. Setelah selesai itu, nota itu akan dibawa ke DPD. DPD memberikan catatan. Selanjutnya yang bahas siapa? DPR. Nah ini yang kelemahan yang menurut saya nyata itu di situ. Catatan di sini di sebelah mau seperti apa sudah di luar kontrol kita. Ruangnya sudah di luar DPR. Jadi soal pengawasan saya pikir sama. Pengawasan. Yang berikut dengan NTT misalnya, saya temukan contoh dan saya ngomong di dalam. Ketika di DPR, saya mau duduk di komisi manapun itu ditentukan oleh partai. Contoh hari ini misalnya, ada 13 anggota DPR RI dari NTT. Sementara hanya ada 11 komisi. Kalau kita baca dari kacamata kepentingan NTT, mestinya 13 anggota DPR ini terdistribusi habis di 11 komisi. Karena jumlah anggota lebih banyak dari jumlah badan, dari jumlah komisi. Mestinya, kalau kita lihat dari kacamata kepentingan daerah. Karena konsekuensi dari berkomisi adalah ada kemitraan dengan eksekutif. Yang punya program, yang punya uang, yang punya anggaran itu kan di eksekutif, bukan di DPR dan DPR. Tidak ada. Cuman karena penentuan basisnya dari partai, apa yang terjadi hari ini misalnya? Menumpuk di salah satu komisi, borong di beberapa komisi. Ketika bolong, yang rugi siapa? Daerah. Disitulah itu yang menarik. Kalau DPD, kami 4 dibagi, tidak boleh ada yang nobel. 4 itu di satu orang, di 2 1 orang, di 3 1 orang, di 4 1 orang. Jadi 4 terdistribusi habis. Karena basisnya kepentingan daerah. Mitra kita dengan semua kementerian ini 30 lebih kementerian lembaga negara dibagi dalam tempat.
Saya kebetulan di Komite 2, saya merasakan itu cukup tidak banyak juga, tapi cukup untuk mengisi kekosongan. Contoh misalnya Komite 2 saya itu kan mitranya Komisi 4, 5, 6, 7. Yang jadi tidak ada orang di Komisi 5 ya. Perhubung, DPR terus. BUMN juga ada. SDM ya baru terakhir Pak Herman Heri dipindah dari Komisi 3 ke 7. Kalau tidak terus saudara. Siapa yang di situ? Saya mencoba di situ, mengisi di situ. Makanya banyak perusahaan ya. Mungkin sering kita ke bawah perhubungan, kita itu bang kosong. Tapi kalau di Komisi 4, saya kadang menghindar. Karena banyak abang-abang, teman-teman, saudara-saudara kita di DPR banyak di situ. Hampir 4 orang. Ya, udah kepentingan untuk daerah. Mereka kalau tiap hari ketemu dengan menteri itu sudah. Yang kosong, saya masuk. Itu pilihan saya. Sehingga baik. Menurut saya urusan ini kan yang penting daerahnya dapat apa. Saya pilih deh. Dari Kota Kupang, Frans Ladi, PNTV melaporkan.